may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang Id yang semoga kiranya mendapat kasih sayang Allah atas penurunan Al-Quran sebagai satu pilihan ilmu yang diharapkan menjadi pilihan hidup, mempedomaninya manusia dalam hidupnya, sehingga kita semua sebagai manusia berharap kiranya dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul sebagai satu pedoman ini bisa menata hidup kita mencapai kehidupan ihsan, yaitu hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti kita maklumi bersama bahwa pada hari ini di seluruh belahan bumi dikumandangkan suara takbir, suara tahmid dan suara tahlil sebagai satu pernyataan kekaguman, sebagai satu pernyataan sanjungan hidup hanya dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya yang telah dibuktikan di dalam sejarah, baik dari sejarah sejak Nabi Adam alaihissalam ataupun dari sejak turun pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai selanjutnya para sahabat 30 tahun setelah beliau wafat, telah dibuktikan bisa mewujudkan satu kehidupan yang ihsan, yaitu satu kehidupan yang saling kasih sayang, saling menghambur kasih dan menghindar sayang di antara sesama dengan dasar iman, dengan pedoman Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, pada awal khutbah ini, saya wasiatkan diri saya dan hadirin untuk senantiasa berusaha mengikat diri dengan Al-Quran sebagai satu pilihan ilmu, menjadi pilihan hidup, menjadi pedoman kita hidup di dunia ini, sehingga kita bisa mencapai sesuai dengan harapan Allah, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, dan terbebas dari kehidupan jahanam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Idul Adha ini adalah merupakan, kalau kita lihat dari kata-kata idnya adalah perulangan. Perulangan satu peristiwa yang terjadi, kalau kita lihat latar belakang sejarahnya, 1423 tahun yang lalu. Yaitu perulangan dari Haji Wada yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di kala mana Madinatul Munawwarah sudah tegak, Al-Quran menurut sunnah Rasul sudah menjadi pedoman hidup bagi manusia-manusia yang hidup di sekeliling Rasulullah dan bagi yang tunduk patuh dengan din ini. Oleh karena itulah, maka sewajarnya lah dalam kesempatan ini kita mengkaji ulang, mengulang-ulang kembali apa sebenarnya maksud Idul Adha yang erat kaitannya dengan haji sebagai pembinaan Islam, sebagai pembinaan perdamaian sedunia, sebagai pembinaan muktamar perdamaian dunia dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita tahu bahwa secara etimologis kata-kata haji ada hubungannya dengan hajja yahuju hajjan, yang artinya di antara lain adalah golabahu bil hujjah, penaklukan secara ilmiah. Yang ditaklukkan sebenarnya adalah yang paling pokok adalah diri kita masing-masing.
Diri kita ditaklukkan dalam arti subjektivisme kita supaya tunduk patuh dengan pedoman yang diajarkan oleh Allah menurut sunnah Rasulnya. Surat Syura ayat 13 tadi yang saya baca pada rakaat pertama. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Saya garis bawahi an aqimuddin, disyariatkannya dinu Islam kepada nabi-nabi dan umatnya dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang paling pokok adalah an aqimuddin, untuk menegakkan tatanan hidup dinu Islam ini. Untuk menegakkan tatanan hidup yang suka duka ditanggung bersama. Untuk menegakkan satu tatanan hidup yang saling selamat menyelamatkan. Itu yang paling pokok. An aqimuddin. Yang kedua, wala tatafarraqu fi. Dan janganlah kalian berpecah belah di dalam hal yang demikian. Jadi ini saya kira yang harus kita pikirkan, yang harus kita sadari, bahwa tujuan pokok diturunkannya tatanan Islam oleh Allah kepada nabi-nabi adalah untuk menata hidup manusia supaya teguh patuh terhadap din ini dan jangan berpecah belah. Inilah yang kaburo alal musyrikin, yang berat bagi orang-orang yang syirkun. Berat sekali bagi orang-orang yang syirkun untuk mengikuti dakwah yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita balik kepada diri kita. An aqimuddin, apakah kita sudah melaksanakan, menegakkan din, tatanan hidup Islam ini pada diri kita, keluarga, dan bangsa kita? Dan apakah kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah sehingga kita tidak terjadi tafarraqu, perpecahan? Nah ini antara lain. Oleh karena itu, din Islam sebagai satu din dibagi dua. Bagian besar yaitu penataan dan pembinaan. Atau saya balik, pembinaan dan penataan. Hal sebagai satu pembinaan kelima, sebagai satu pembinaan perdamaian internasional di atas dasar iman untuk mencapai ihsan, tidak bisa dilepas dari pembinaan-pembinaan yang lainnya. Tidak bisa dilepas dari syahadah sebagai pernyataan janji, sebagai satu pernyataan sumpah bahwa kita akan melaksanakan dinu Islam ini, bahwa tidak ada penggerak lain kecuali Allah yang telah menurunkan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Dan kita menyatakan demikian akan membela habis-habisan sampai titik darah penghabisan, bahwa kita tidak ada yang menggerakkan hidup ini kecuali Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kita juga akan membela mati-matian sunnah Rasul dalam arti pelaksanaannya dalam penataan hidup menurut teladan indah uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dilepas dengan yang demikian. Juga tidak bisa dilepas dari salat sebagai satu pembinaan iman. Sebab tanpa salat kita tidak bisa mencapai kedudukan mukmin. Salat inilah yang menentukan. Rasul menyatakan as-salat imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa salat ini adalah tiang tonggak dari tatanan Islam ini. Siapa yang melaksanakan salat, siapa yang menegakkan salat, sama dengan dia menegakkan tatanan Islam ini untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk bangsanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan siapa yang meninggalkan salat, sama dengan secara otomatis dia merobohkan tatanan Islam ini supaya jangan tegak di permukaan bumi. Yang selanjutnya, saum sebagai satu pembinaan ketabahan, satu pembinaan kesabaran dalam arti tabah dan teguh terhadap tujuan yang akan dicapai, yaitu ihsan.
yaitu kematian dalam kondisi husnul khatimah, tabah dari berbagai rintangan yang datang dari diri dan dari luar dirinya. Yang selanjutnya adalah zakat sebagai satu sistem ekonomi lawan riba. Jadi pada dasarnya, ujungnya nanti ekonomi ini harus ditata dengan sistem zakat, baik anggaran pengeluaran ataupun anggaran pendapatan. Yang terakhir adalah haji sebagai pembinaan perdamaian internasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kalau kita lihat haji sebagai satu pembinaan internasional, dalam tata caranya penuh dengan berbagai lambang, penuh dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang sewajarnya lah kita mengerti terhadap ungkapan-ungkapan ini. Sebab dari ritual-ritual yang dilaksanakan pada haji ini, ada acara-acara yang menggambarkan bahwa haji ini adalah merupakan satu pembinaan, benar-benar pembinaan secara internasional. Seperti kalau misalnya kita lihat dalam surat Al-Hajj tadi yang saya baca pada rakaat kedua, wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Umumkanlah kepada mereka, wahai Muhammad, yang sebelumnya kepada Ibrahim, sebelumnya kepada nabi-nabi sebelumnya, finnas, kepada manusia di kolong langit ini, bil haji, untuk melaksanakan haji sebagai satu pembinaan perdamaian internasional. Di situ digambarkan, lihat yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Salah satu manafi'a lahum yaitu faktor-faktor kesejahteraan yang menyangkut kesejahteraan manusia seumumnya. Termasuk di sini penyembelihan korban. Hewan kurban ini adalah bukan darahnya yang nyampe kepada Allah, tapi takwa, dalam arti perbuatan yang tepat dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Sehingga ini sebagai satu lambang pengorbanan untuk seluruh manusia yang menganut Islam sebagai satu tatanan hidup. Jadi dengan demikian maka di dalam haji ini kita bisa melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan perjalanan hidup manusia. Bahwa hari kemarin seluruh jamaah haji yang ada sekarang berkumpul di padang Arafah. Kata Rasulullah, al-hajju arafatun. Haji ini adalah wukuf di Arafah. Wukuf itulah yang dikatakan sebagai muktamar perdamaian dunia. Bukan saja hanya sekedar baca-baca doa. Bukan saja itu, tapi juga di dalamnya mengandung berbagai aspek-aspek kehidupan yang harus diselesaikan oleh umat muslim di seluruh permukaan bumi ini. Kalau kita lihat surat Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian bergolongan-golongan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksud utama bergolongan-golongan atau bersuku-suku, berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal. Untuk saling kenal mengenal di dalam arti kualitas hidup masing-masing di negara nasionalnya. Bagaimana pelaksanaan Al-Quran menurut sunnah Rasul sebagai satu pilihan ilmu di negara masing-masing. Disitulah diperbincangkan. Kemudian juga kemungkinan masalah-masalah ekonomi dalam arti sistem zakat juga dibicarakan. Yang terutama adalah masalah dakwah, masalah pendidikan. Juga dibicarakan di situ. Itu yang termasuk bagian dari manafi'a lahum. Hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, jadi bagi kita semua. Hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke arah tujuan ihsan. Sehingga kalau ini sudah terjadi dengan Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedomannya, haji yang demikian ya adalah akan menjadi satu teknik mempersatukan bangsa di dunia ini di atas dasar iman. Kalau ini sudah tercapai yang demikian, akan terjadi satu kedamaian di dunia ini. Namun sekarang yang demikian itu tidak kita lihat.
Nggak tahu saya sendiri karena belum ke sana. Apakah ada Idul Adha yang bersama-sama seluruh umat manusia di situ dengan satu imam? Apa bercerai-berai? Apa masing-masing seperti yang saya dengar berdasarkan kemah masing-masing atau kloter masing-masing? Sehingga belum bisa sekarang ini mewujudkan larangan wala tatafarraqu di dalam hal ini juga. Padahal ini ditegaskan, wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berpecah belah, termasuk di dalam pelaksanaan haji ini sendiri. Sekarang kita prihatin banyak jamaah-jamaah yang terlantar, selain daripada yang sukses. Banyak yang hilang, jamaah yang hilang. Ya apalagi kalau yang sakit memang diurus, yang meninggal juga memang diharapkan meninggal di sana. Namun kalau kita lihat Al-Hajju Arafatun, bahwa haji ini adalah wukuf di padang Arfah, bukan sekedar diam dalam arti membisu, tapi diam dalam arti menjadikan diri dengan penuh doa, dengan penuh harapan untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal kualitas masing-masing. Saya kira banyak hal-hal yang lain di dalam haji ini yang kalau kita lihat merupakan satu lambang, satu isyarat bahwa kita akan terus digoda oleh berbagai godaan setan. Seperti misalnya peristiwa yang dilakukan pada jumrah, baik Jumratul Wusta atau Jumratul Aqabah. Ini menggambarkan bagaimana kita harus secara terus-menerus memusuhi atau memerangi setan yang terus bergelimang di dalam diri kita. Ingat bahwa setan, kata Rasulullah, as-syaitan yajri majrad dam. Setan itu berjalan melalui peredaran darah, membakar emosi kita. Fadayiku majariyahu bis-saum. Hendaklah kalian sempitkan tempat setan berjalan ini dengan pelaksanaan saum, satu pembinaan kesabaran. Oleh karena itu yang tidak berangkat ke Arafah pada hari kemarin oleh Rasulullah disunahkan untuk melaksanakan saum. Mengimbangi bagaimana perjuangan mereka yang di sana, terutama yang dulu pada kurun pertama abad ke-7. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal-hal lain, kalau misalnya tadi pada Al-Hajj disebutkan apa yang dikatakan supaya bil baitil atiq, supaya melaksanakan tawaf, ya. Tawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah rumah yang rumah kuno ya. Tapi rumah kuno di sini kalau dilihat dari akar kayak itu kan sama dengan rumah pembebasan. Pembebasan manusia dari pengaruh hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan jihadul akbar. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah ketika pulang dari Perang Badar, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Ada yang bertanya, wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi, ay jahidar rajul nafsahu wa hawahu. Bahwa yang dihadapi oleh kita sekarang adalah perang besar. Memerangi diri sendiri. Untuk supaya kita bisa menegakkan din ini harus memerangi diri sendiri. Kita harus melaksanakan perang terhadap setan yang ada pada diri supaya kita tidak terjerumus kepada sikap ana khairu minhu sebagai satu sinyalemen atau sebagai satu pernyataan dari setan dalam proposalnya bahwa mereka setan ini adalah ana khairu minhu, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu hilangkan dalam diri kita. Tetap saja kita harus menyatakan dalam tunafsi zulman kasiran kabira. Program setan untuk menggoda manusia dengan program-program dengan duta besar iblis di permukaan bumi yaitu Yahudi adalah untuk menggiring manusia supaya masuk jahanam di atas cengkeraman penjajahannya. Oleh karena itulah maka kita sendiri menanggulanginya juga harus secara simultan seperti yang diungkap oleh surat Ali Imran 191. Yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita harus membuat benteng. Schedule-nya per detik, setiap saat kita harus sadar diri dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul. Dengan demikian kita tidak bisa dipecah belah.
Dengan demikian kita mempunyai tujuan yang sama di atas pedoman yang sama, sehingga bisa mencapai kehidupan hasanah di dunia ini dan hasanah di akhirat. Hadirin yang saya hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Tugas ada di pundak kita, pundak saudara-saudara, di pundak generasi muda terutama untuk melanjutkan estafet dari dakwah Al-Quran dan Sunnah Rasul ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah pada kurun pertama, kita mohon kepada Allah supaya diulang pada kurun kedua ini di Indonesia ini. Kita berharap kurun kedua dengan pedoman Al-Quran, menurut Sunnah Rasulnya, sebagai satu pilihan ilmu. Semoga kiranya menjadi pilihan hidup bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia terbebas dari kemelut kehidupan yang akan memporak-porandakan kita. Oleh karena itulah maka tugas untuk melanjutkan estafet pendidikan dakwah Al-Quran Sunnah Rasul ini ada di pundak Anda semua, khususnya generasi muda. Pada umumnya kita semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir, kiranya kita bisa mengambil bagian di dalam proses pendidikan ini, sehingga kita bisa mendidik diri kita sendiri, menata diri sendiri sebagai tatanan pribadi. Kita bisa menertibkan rumah tangga kita masing-masing menjadi rumah tangga kal jasadi. Kita bisa menertibkan kampung kita masing-masing, pemukiman kita masing-masing. Dan ujungnya kita bisa menertibkan bangsa kita. Dan insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kalau kita memihak ajarannya. Kalau kita memihak mengambil Al-Quran sebagai pilihan ilmu, menjadi pilihan hidup kita, insya Allah, Allah akan mengabulkan harapan kita. Sehingga anak-anak kita menjadi ibraran, kawan-kawan kita menjadi salihin, negara kita menjadi negara yang adil makmur di atas ridho Allah. Dan bangsa di dunia ini pada masanya kelak setelah Futihat Ya'juj wa Ma'juj akan berwujud dalam satu perdamaian dunia dengan haji sebagai satu perulangan muktamar perdamaian di dunia ini. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi sentilan bagi diri saya sendiri dan bagi para hadirin untuk benar-benar memperhatikan ajaran Allah melalui Sunnah Rasul ini, jangan dilepas. Ini karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Jangan dilepas, jangan diabaikan. Teruskan belajar. Kalau perintah surat Mujammil, minimal sepertiga malam. Coba kita setia terhadap itu. Walaupun kita sudah mengkanalisir dengan dolam nafsi zulman kafiran kabira. Tapi sebaiknya lah kita benar-benar menggunakan waktu yang diperintahkan oleh Allah disisihkan. Minimal sepertiga malam. Kalau saya hitung dari jam 7 sampai jam 4 ini 9 jam. Sepertiga malam itu adalah 3 jam. Minimal 3 jam kita harus menjamah Al-Quran. Dijadikan sarana, ya. Dijadikan sarana untuk bisa mencapai salat khusyi'un dengan ratil Quran ini. Jangan diabaikan surat Muzammil. Minimal sepertiga malam kita harus menjamahnya. Kita harus mengkajinya, menstudinya, menghafalkannya. Sehingga pada waktu kita salat, kita tidak kagok. Itulah yang dikatakan tayassara minal Quran. Itulah beban kepada kita semua, baik yang muda ataupun yang tua. Dan harus saling menghormati antara yang muda dengan yang tua. Laisa minna, kata Rasulullah. Man lam yuwaqqir kabirana, walam yarham sagirana. Bukan umatku, kata Rasulullah. Siapapun yang melecehkan golongan tua, orang-orang yang sudah tua dilecehkan, dan tidak menyayangi golongan muda. Oleh karena itulah maka antara pemuda dan orang tua harus seiring sejalan dalam rangka berusaha untuk bisa mencapai tujuan ihsan atau berusaha untuk mati dalam kondisi husnul khatimah. Begitu juga kepada ibu-ibu. Ingat amanat Rasulullah, an-nisa imadul bilad. Fa iza saluhat fasalahatil bilad, wa iza fasadat fasadatil bilad. Kaum ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 dulu, adalah tiang tonggak dari satu negara. Baik negara kecil yaitu rumah tangga ataupun negara besar
katakanlah Republik Indonesia ini, tiang tonggaknya adalah kaum ibu. Jikalau kaum ibunya soluhat, normal, dalam artian berpandangan dan bersikap dengan Quran sebagai satu pilihan ilmu, menjadi pilihan hidupnya, pasti negara kita akan aman, damai, sejahtera. Sebaliknya kalau kaum ibunya brengsek, pasti negara ini juga akan hancur lebur. Itu antara lain amanat kepada kaum ibu. Dan ingat bahwa di tangan kaum ibu ini Madrasatun Ula. Kaum ibu ini adalah tempat belajar yang pertama dan utama. Jangan diabaikan pendidikan anak-anak. Saya amanatkan kepada diri saya dan keluarga saya dan ibu-ibu di seluruh Bandar Harapan khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya, supaya jangan mengabaikan pendidikan sejak dini. Sebab ini sekarang ini setelah banyak berbagai faktor yang menggerkol, yang menggeser pendidikan yang sebenarnya diinginkan oleh Allah menjadi bergeser pada pendidikan-pendidikan yang lain. Kepada pendidikan-pendidikan yang berbau liberal, pendidikan-pendidikan yang berbau jahanam. Oleh karena itulah, maka saya amanatkan kepada hadirin, kepada ibu-ibu khususnya, supaya memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya menjadi beban untuk ke arah kehidupan yang jahat nantinya. Dan kepada seluruh pemuda, ingat nasihat atau pernyataan Ali. Hayatul fata. Wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupku sebagai kehidupan pemuda yang segar bugar demi Allah hanya dengan ilmu. Kita sudah tahu definisi ilmu adalah Quran dan Sunnah Rasul. Hanya dengan ilmu yang dipraktek secara tepat dalam kehidupan. Oleh karena itulah kepada para pemuda, jangan membiarkan diri, jangan membuang-buang waktu. Jangan dibuang waktu mudamu, sebab ini akan ditanya, akan diminta tanggung jawab oleh Allah sepanjang kehidupan kalian. Seperti juga kami dulu mengalami masa muda. Masa muda ini adalah masa pertasa. Ya. Dan ini akan ditanya, akan diminta tanggung jawab. Wa'an sababihi fima ablahu. Dan kepemudaan ini khusus garis bawahi akan diminta tanggung jawab. Digunakan untuk apa masa muda kalian ini? Apakah untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah Rasul di permukaan bumi ini? Atau menjadi untuk hura-hura tidak karuan? Oleh karena itu semua pihak, baik pemuda, orang tua, ibu-ibu, semuanya harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Supaya kurun kedua yang dicanangkan, yang digambarkan oleh Allah melalui Sunnah Rasulnya, bisa tegak di permukaan bumi Indonesia tercinta kita ini. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi harapan, menjadi senandung harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua, yang telah mengajarkan Al-Quran melalui Sunnah Rasul ini, menjadi harapan semoga kiranya bangsa kami, ya Allah, bangsa Indonesia ini sadar dengan Quran Sunnah Rasul ini, mau mengambilnya sebagai pedoman hidup dan ingin bersatu dalam hal yang demikian, sehingga tidak terjadi percekcokan, hal-hal yang mengarahkan kepada perpecahan. Kiranya ya Allah dihindari dari bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia ini bisa mencapai kehidupan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Terakhir dalam khutbah ini, marilah kita memanjatkan senandung harapan. Kiranya apa yang kita harapkan dalam kesempatan yang panas terik ini dengan disertai oleh senandung harapan, dengan seduh-sedan yang ada dalam hati masing-masing. Kiranya bangsa kami bisa mendapat maghfirah, bangsa kami bisa bersatu, bangsa kami bisa terikat dengan Al-Quran dan Rasul pilihan ilmu, dan bangsa kami bisa mencapai hasanah dan bisa kembali ke akhirat mencapai hasanah fil akhirah. Wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pembimbing kami. Kami semua mengakui dan merasakan bahwa kami ini hidup bergelimang dengan kesalahan dan kekeliruan. Namun maghfirah-Mu ya Allah, karunia-Mu senantiasa kami dambakan. Oleh karena itu ya Allah, hilangkanlah berbagai
kendala-kendala yang mengarahkan kepada kami untuk menghalangi Al-Quran Sunnah Rasul ini tegak di permukaan bumi ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan keluarga kami kehidupan yang aman, tentram, damai di atas dasar iman. Ya Allah, pembimbing kami, jauhkanlah bangsa kami ini dari bencana hidup yang diancamkan oleh Engkau ya Allah kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang tidak mau menghiraukan Al-Quran pilihan ilmu menurut Sunnah Rasul ini untuk menjadi pilihan hidupnya. Ya Allah, semoga kiranya bangsa kami diberikan kemampuan dan kemauan untuk menanggapi Al-Quran Sunnah Rasul ini secara ikhlas, secara murni, sehingga benar-benar kami bisa mencapai kehidupan hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah yang saya bisa sampaikan. Semoga kiranya menjadi bermanfaat sebagai sarana untuk mencapai tujuan ihsan, baik bagi diri saya sendiri yang khatib ataupun bagi hadirin yang mendengarkan, sehingga sama-sama kita bisa mencapai kehidupan yang indah di dunia ini, yaitu hasanah, dan di akhirat hasanah, terbebas dari kehidupan jahannam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.